Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات حفظكم الله. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk memasuki raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah di dunia. Melalui semangat kita dalam menghadiri majelis ilmu seperti ini, semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memasuki taman dari taman surga Allah di dunia, semoga kita semuanya nantinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki taman dari taman surga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Min muqarrarat at-tarbiyah al-usariyah wal a'iliyah fil Qur'anil Karim. Di antara kurikulum pendidikan keluarga yang disinggung oleh Al-Qur'an adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk menyongsong, mempersiapkan masa depan anak, cucu dan keluarga besar kita ke depan semakin lebih baik. Dan kemudian kita juga harus selalu merasa khawatir untuk meninggalkan mereka dalam keadaan lemah dalam semua sisinya. Harus ada kekhawatiran meninggalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga besar kita dalam keadaan lemah imannya, lemah keilmuannya, lemah akidahnya, lemah ekonominya, dan lemah dalam semua sisinya. Inilah sesungguhnya yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang tadi saya baca di muqaddimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah. Surat An-Nisa itu adalah salah satu surat yang isinya didominasi oleh ma'alim al-haya al-a'iliyah, rambu-rambu kehidupan keluarga. Jadi harusnya, sebaiknya setiap keluarga itu memahami betul surat ini, karena surat An-Nisa itu kandungannya tentang rambu-rambu kehidupan keluarga. Makanya ayat pertama dalam surat An-Nisa sering diperdengarkan pada saat pelaksanaan akad nikah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalau setiap keluarga mempelajari, memahami kandungan surat An-Nisa ini, maka yakin dan pasti akan semakin menambah keharmonisan kehidupan keluarganya dan akan menghantarkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, di antara kandungan surat An-Nisa itu ayat 9, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaknya orang-orang itu pada takut, khawatir
Lau taraku min khalfihim, kalau seandainya mereka meninggalkan, mati meninggal dunia, kemudian meninggalkan di belakangnya anak-anaknya yang masih kecil, menjadi lemah, dan kemudian terjadi kezaliman dalam kehidupannya, dhiya, maka hendaknya ada perasaan khawatir seperti itu. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan kemudian mereka membiasakan untuk mengatakan dengan ucapan yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Ayat ini berbicara tentang harta anak yatim dan seterusnya. Tetapi para ulama kemudian menyampaikan kepada kita, setiap keluarga harus ada kekhawatiran itu, harus ada ketakutan, kekhawatiran meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah, supaya ada motivasi, ada semangat untuk mempersiapkan mereka ke depan menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Sebab kalau tidak ada perasaan khawatir, kemudian tidak merasa tertantang untuk itu biasanya kemudian tidak termotivasi untuk mempersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, mempersiapkan mereka, masa depan mereka, masa depan keluarga kita ke depan lebih baik adalah bagian yang tidak terpisahkan kita sebagai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzurriyyatan dhi'afah. Dzurriyyah itu adalah anak cucu, keturunan. Dhi'afah, dhi'afah itu dhaif, lemah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam bentuk nakirah. Nakirah yaitu umum, tidak dibatasi lemahnya dalam sisi apa. Disinilah kemudian difahami bahwa berarti yang kita khawatirkan adalah lemah dalam semua sisinya. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang luar biasa, arus informasi, kecanggihan teknologi, perkembangan informasi, ya, yang kalau tidak disikapi secara bijak bisa menenggelamkan keluarga, anak-anak kita, sehingga tampil menjadi generasi yang jauh dari iman, jauh dari Islam. Termasuk di dalam dhi'afan di sini adalah lemah dalam semua sisinya. Harus ada kekhawatiran lemah imannya, sehingga kita tersemangati untuk mempersiapkan anak-anak dan keluarga kita, bagaimana mereka menjadi manusia-manusia yang aqwiya fil iman, kuat dalam keimanannya, sehingga mampu menghadapi beragam tantangan-tantangan di zaman yang modern seperti sekarang ini, dan juga ke depan yang tentu semakin lebih menantang lagi kehidupan di masa depan. Lemah dari sisi ilmu, sehingga kita juga harus mempersiapkan mereka bagaimana mereka ini menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan, tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Karena di antara penyakit yang melanda umat sekarang ini adalah penyakit kebodohan, bodoh, lebih-lebih kepada al-jahl bid-din, kebodohan dalam urusan agamanya. Berapa banyak dari kaum muslimin yang ternyata banyak yang tidak memahami dengan baik dan benar tentang agamanya. Nah, kekhawatiran ini harus ada, sehingga kita sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana mereka benar-benar menjadi orang yang tidak lemah dalam ilmu pengetahuan. Disinilah kita bersungguh-sungguh untuk memilihkan sekolah yang terbaik bagi anak-anak kita.
guru yang terbaik bagi anak-anak kita, kurikulum yang terbaik bagi anak-anak kita, lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kita. Bahkan kita pun harus siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta dalam rangka menghantarkan mereka menyongsong masa depan dengan memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk juga lemah, dhi'afan di sini adalah lemah dari sisi al-iqtisad, lemah dari sisi ekonomi. Makanya kita tabung sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita untuk masa depan anak dan keluarga kita. Kita memahami betul tantangan ke depan semakin berat, apa yang mereka akan hadapi semakin berat, maka kita pun juga harus mengkhawatirkan itu, sehingga kita persiapkan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang tidak lemah dari sisi ekonomi. Sebab orang kalau lemah dari sisi ekonomi, maka akan banyak hal yang kemudian tidak bisa dilakukan. Dan inilah yang kemudian Islam menyemangati kita untuk menjadi orang-orang yang tidak lemah secara ekonomi. Maka banyak ajaran Islam ini yang menyemangati kita agar kita bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita dan keluarga kita. Maka ada kewajiban haji, dan itu tidak bisa ditunaikan kewajiban rukun Islam ini kecuali memiliki kemampuan secara ekonomi. Ada kewajiban zakat, itu juga tidak bisa ditunaikan kecuali memiliki kecukupan, kemampuan dari sisi ekonomi. Infak dan beragam program aktivitas Islam termasuk jihad, Allah sampaikan diantaranya didahulukan jihad dengan amwal dalam banyak ayatnya, baru kemudian jihad dengan anfus, dengan jiwa. Itu artinya bahwa Islam juga memiliki perhatian agar kita juga punya kesungguhan dalam mempersiapkan masa depan ekonomi anak-anak kita dan seterusnya. Nah, ini artinya bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh terkait dengan itu agar mereka tidak lemah. Kenapa kita perlu menyongsong masa depan kita, masa depan anak-anak kita dan keluarga kita menjadi lebih baik? Karena ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempersiapkan anak dan keluarga kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, itu ternyata adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 18 dalam surat Al-Hasyr, ayat 18 dalam surat Al-Hasyr menunjukkan hal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, dimulai dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala inginkan kita orang-orang beriman untuk memiliki semangat ini, untuk memiliki sifat ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa manusia berpikir secara serius apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi hari esok, apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi masa depan keluarganya yang lebih baik, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dikerjakan untuk menghadapi kematian, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari esok, hari kiamat, apa yang sudah kita perbuat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah
menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ai hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Maksud ayat ini, perintah Allah ini adalah ai, yakni hasibu anfusakum, evaluasilah diri kalian, hitunglah kebaikan-kebaikan dan keburukan kalian, lakukan muhasabah, auditlah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian akan diaudit, sebelum nanti akan dievaluasi. Wanzuru ila maddakhartum minal a'mali salihah liyaumi ma'adikum wa irzikum ala rabbikum. Dan lihatlah, perhatikan dengan baik, ila maddakhartum minal a'mali salihah, perhatikan, lihatlah apa yang sudah engkau tabung dari amal-amal soleh, apa yang sudah kalian tabung dari amal-amal soleh, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita lakukan, berapa banyak amal soleh kita, berapa banyak bekal kita, liyaumi ma'adikum, untuk hari ketika kembali, wa irzikum, dan ketika mempertanggungjawabkan di hadapan Rabb kalian, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah kita lakukan untuk menghadap Allah dalam mempertanggungjawabkan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu? Apa yang sudah kita perbuat untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah? Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagian orang tua sering kemudian berdalih tidak ada waktu untuk anak-anaknya. Pertanyaannya, bukankah banyak orang-orang yang super sibuk? Rasulullah SAW sendiri adalah manusia yang super sibuk, tetapi beliau tetap mengalokasikan waktu untuk memperhatikan pendidikan keluarga. Maka beliau bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dalam mendidik keluarganya, memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan keluargaku, terhadap keluargaku. Wanzuru, jadi apa yang sudah kita lakukan? Tabungan amal soleh, apakah sudah cukup ketika sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita? Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk anak-anak kita, keluarga kita, kalau seandainya kita meninggalkan mereka? Yakinkah kita bahwa kalau kita meninggalkan mereka, mereka tetap terjaga imannya, tetap terjaga dalam menunaikan sholatnya, tetap terpelihara akhlak mulianya? Inilah yang kata Imam Ibnu Katsir, wanzuru, lihatlah, perhatikan apa yang sudah kita tabung dari amal-amal soleh, termasuk di dalamnya dalam melaksanakan dan menunaikan kewajiban dan tugas kita sebagai orang tua. Ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah kita lakukan? Liyaumi ma'adikum wa irzikum ala rabbikum, untuk menghadap hari ketika kembali kepada Allah dan ketika dibentangkan amal-amal kita. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in, dengan sabdanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin keluarga, wa kullukum mas'ul ar-ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta bertanggungjawaban terhadap apa-apa yang ada dalam kepemimpinannya. Diminta bertanggungjawaban terhadap siapa yang dipimpinnya, rakyatnya, keluarganya. Nah, inilah yang kemudian harusnya terus menjadi pikiran kita. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan.
Nah, agar benar-benar kemudian ini menjadi perhatian kita, maka kita harus hadirkan bahwa ternyata mempersiapkan masa depan keluarga kita yang lebih baik adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terkandung dalam ayat 18 surah Al-Hasyr. Kemudian yang kedua, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita untuk memperhatikan masalah ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Manusia yang cerdas, manusia yang cerdik, orang tua yang cerdas, ayah ibu yang cerdas adalah man dana nafsahu, adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa 'amila lima ba'dal maut, dan bersungguh-sungguh dalam memproduksi amal soleh untuk kehidupan masa depan, yaitu untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itulah manusia yang cerdas, keluarga yang cerdas, orang tua yang cerdas. Jadi dia bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri. Kalau sewaktu-waktu meninggalkan keluarganya, sudah dipersiapkan dengan baik. Meningkatkan produktivitas amal soleh untuk kehidupan setelah mati. Karena kita diajarkan dalam agama kita bahwa dunia ini sementara. Kita meyakini, saya yakin-yakinnya bahwa dunia ini sementara, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengingatkan kita, usia umatku, kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya tidak lama. Jadi sebenarnya kita juga tinggal menghitung hari. Sementara kita faham dan sadari betul bahwa kematian itu bisa datang kapan saja dan tidak pernah bisa diprediksi. Kalau kita tidak benar-benar mempersiapkan anak dan keluarga kita sejak dini, sedini mungkin, dalam rangka penguatan, mempersiapkan penguatan keimanan mereka, mempersiapkan ilmu pengetahuan mereka, mempersiapkan segalanya, maka kita khawatir bahwa nanti mereka akan menjadi manusia-manusia yang lemah. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengingatkan manusia yang cerdas, orang tua yang cerdas adalah wa amila lima ba'dal maut. Jadi ada semangat untuk meningkatkan amal solehnya, produktivitas amalnya, termasuk mempersiapkan keluarganya lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah mati. Kalau seandainya nanti dia mati, apa yang akan ia tinggalkan? Lalu bagaimana nanti menghadapi kematian dan seterusnya? Ini yang harus kita persiapkan. Nah, karena itu ada beberapa langkah-langkah yang barangkali akan membantu kita supaya benar-benar nanti kita bisa menyongsong masa depan keluarga kita menjadi lebih baik. Pertama, bagaimana kita perlu memastikan bahwa hari-hari kita benar-benar menjadi wasilah li ziyadatil iman. Kita perlu pastikan bahwa hari-hari kita benar-benar menjadi sarana penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh aktivitas kita, seluruh kesibukan kita, rutinitas kita, kita harus pastikan itu akan bisa menambah keimanan kita. Sebab kita tidak akan tentram dalam hidup ini kecuali dengan keyakinan, dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan peningkatan keharmonisan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan menjadi qaidatul hayah, kaidah kehidupan yang tidak akan pernah berubah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan hidup ini hanya akan bisa dicapai dengan hakiki sejati kalau ada peningkatan keharmonisan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita perlu pastikan
bahwa rumah kita benar-benar menjadi tempat yang kondusif untuk peningkatan keimanan anak-anak dan keluarga kita. Seluruh aktivitas kegiatan dalam rumah kita juga bisa menjadi sarana yang kondusif untuk penguatan hubungan keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya. Rumahnya atau rumah kita menjadi tempat yang melalaikan anak dan keluarga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh fasilitas-fasilitas yang ada di rumah harus kita pastikan. Jangan sampai kita fasilitasi beragam fasilitas yang ada dari rumah kita, ternyata justru malah semakin melalaikan anak-anak dan keluarga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin semakin menjauhkan mereka dari Allah, menjauhkan mereka dari salat, menjauhkan mereka dari Al-Qur'an, menjauhkan mereka dari ibadah kepada Allah. Sekarang ini kan hampir banyak rumah sudah difasilitasi dengan fasilitas macam-macam. Ada televisi, ada saluran-saluran TV dengan beragam salurannya, ada internet, ada macam-macam. Harus kita pastikan bahwa semua itu akan menjadi sarana yang kondusif untuk penguatan keimanan anak-anak kita. Kalau ternyata semua itu menjadikan anak-anak kita jauh dari Allah, apalah artinya seluruh fasilitas itu? Justru nanti kita malah rugi dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pastikan. Maka perlu kita pastikan hari-hari kita benar-benar menjadi sarana, wasilah li taqwiyatil iman, li ziyadatil iman wa taqwiyatihi, untuk menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah peningkatan grafik keimanan keluarga kita. Dan bapak-bapak saudara sekalian rahimakumullah, pupuk yang bagus untuk penguatan iman itu adalah ilmu. Sebab orang-orang yang tidak suka menuntut ilmu dan tidak semangat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ilmunya, maka bisa dipastikan imannya pun juga tidak akan pernah bertambah. Makanya ilmu ini penting. Anak-anak kita, keluarga kita harus disemangati untuk terus banyak menuntut ilmu, terus semangat membaca. Makanya inilah barangkali rahasianya mengapa ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW bukan perintah sholat, bukan aqimis sholat, bukan perintah menunaikan zakat, bukan perintah untuk puasa, bukan perintah untuk haji, tapi justru wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah apa? Iqra. Iqra, bacalah. Itu artinya betapa pentingnya ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukumnya dalam Al-Qur'an bahwa yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu dan iman disandingkan. Itu artinya ilmu ini akan bisa menguatkan iman. Orang kalau rajin belajar, rajin membaca, rajin ini akan semakin menambah kekuatan ilmunya. Dan kalau iman itu nggak bertambah, tentu hidup ini juga akan mudah goyah, mudah terombang-ambing, dan akhirnya bisa jauh dari rel-rel yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langkah yang kedua harus dipastikan bahwa la yamurru yaum illa naj'aluhu amalan salihah. Tidak terlewat hari, tiada hari yang berlalu kecuali itu menjadi ladang amal soleh kita. Dimanapun kita berada, kita harus melakukan yang terbaik. Dimanapun kita berada, harus kita jadikan itu sebagai bagian dari amal soleh kita, sehingga semakin bertambah tabungan amal soleh kita. Mau dilihat atau tidak dilihat, dinilai atau tidak dinilai oleh orang, tetap kita istiqomah dalam melaksanakan amal soleh. Sebab inilah yang akan menghantarkan masa depan kita yang lebih baik.
Anak-anak kita harus kita tanamkan sejak dini untuk semangat dalam melakukan kebaikan apapun itu. Selama itu baik dalam kacamata agama kita, maka itu akan menambah tabungan amal solehnya. Tiada hari yang berlalu kecuali itu menjadi amal soleh kita. Alhamdulillah, kita bersyukur menjadi orang mukmin muslim, karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa seluruh aktivitas kita, rutinitas kita itu bisa menjadi amal soleh idza saluhatin niyah, apabila niatnya baik. Makan kita, minum kita, istirahat kita, pergi ke kantor kita, ibu-ibu belanja, mempersiapkan sarapan buat keluarganya, semua aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah idza saluhatin niyah. Inilah nikmatnya kita sebagai muslim mukmin. Maka para ulama mendefinisikan ibadah itu adalah semua aktivitas, baik itu ucapan maupun perbuatan, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang diniatkan semuanya untuk mencari ridha Allah, itu bisa bernilai ibadah. Inilah nikmat. Karena itu mari kita terus perbaiki niat itu. Dan amal ini dimensinya banyak. Maka Al-Quran ketika menyebut amal soleh itu selalu banyak dalam ayat-ayat disebut dalam bentuk jamak. Wa amilus solihat, wa amilus solihat. Kalau disebut satu itu pun dalam bentuk nakirah umum. Man amila amalan solihah, berarti umum, variatif, banyak. Tidak ditentukan amal soleh apa, bentuknya apa, satu, dua, tidak, tapi umum, banyak. Berarti sesungguhnya semua aktivitas kita itu bisa kita sibghah, kita warnai dengan amal soleh. Syukran. Yang terakhir, yang ketiga, supaya kita bisa membangun masa depan kita yang lebih baik, langkah yang ketiga adalah kita terus melatih diri kita agar mampu semangat untuk menasihati orang lain dalam kebenaran dan kesabaran. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus melatih diri kita untuk mampu menerima nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang insyirahus sadar, semangat untuk berdakwah, semangat untuk melakukan perbaikan. Tapi pada saat yang bersamaan kita pun juga semangat untuk dinasehati, semangat memberikan nasihat, tapi kita juga melapangkan diri kita untuk menerima nasihat. Makanya dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kadang-kadang ada orang yang bisanya memberikan nasihat tapi gak mau diberikan nasihat. Atau ada orang yang gak semangat, merasa bukan kewajibannya, terhadap anaknya gak berani memberikan nasihat, dan seterusnya, gak pernah mengarahkan dengan arahan yang baik. Nah ini dua-duanya harus kita jalankan dengan baik. Orang yang selalu melatih dirinya untuk mampu memberikan nasihat, dan kemudian pada saat yang sama terus melatih dirinya untuk mampu menerima nasihat, inilah manusia-manusia yang tampil ke depan menjadi manusia besar. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan ad-dinun nasihah, inti substansi dari agama ini hakikatnya adalah nasihat. Maka kita harus tampil sebagai orang yang semangat berdakwah, semangat melakukan perbaikan, tapi pada saat yang sama kita juga harus semangat menerima nasihat itu. Nah, kalau itu terus kita kembangkan dan itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka insya Allah masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita insya Allah akan semakin lebih baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semuanya, dan semoga kita diberikan kekuatan iman, kita dan keluarga kita diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan dalam semua sisinya, sehingga mampu menyongsong masa depan ini lebih baik lagi. Dan akhirnya kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, semoga kita diberikan husnul khatimah dan kita meninggalkan anak dan keluarga kita dalam keadaan orang-orang yang kuat
kuat imannya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, dan akhirnya mereka pun tampil menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang terus dapat mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan bagi orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pagi ini bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2017. Tema yang dibawakan adalah tentang keluarga dalam hubungannya dengan salah satu surat di dalam Al-Quran An-Nisa yang dibawakan oleh Dr. Husail. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.